komika selanjutnya, komika favorit dari teman-teman atau warga Pengadegan ini. Apa Pengadegan jauh? Kita sambut, inilah dia, Johan Juling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo Kak Dila. Saya lihat kakak nih, walaupun saya balik gini, saya lihat kamu. Tenang aja. Saya lihat kakak nih. Dan yang seperti kalian lihat ya, mataku itu memang beda fokus. Ya, sama tuh kayak rumah tanggamu kan. Kau fokus cari duit, suamimu fokus ngabisin duitmu sama cewek lain. Pedas sekali. Tapi teman-teman, walaupun mataku itu begini, saya tuh pengen dianggap seperti orang normal pada umumnya. Ya makanya saya tuh nggak pernah operasi tuh. Walaupun disakitin apa, saya tetap mental saya kuat. Beda tuh kayak dia nih. Baru diselingkuhin langsung operasi plastik. Ya, langsung ganti casing. Maksudku, kayak apa dia begini Kak? Belajar sama saya Kak. Saya tuh sering disakitin, sering dituduh saya Kak. Ngelirik cewek orang. Kayak gitu. Ngintip cewek mandi. Sampai saya pernah dituduh ini. Lihat belahan dada ibu-ibu senam tuh. Sumpah. Lagi pendinginan. Ini kita pendinginan ya. Mas, nih saya sudah dingin nih. Jangan sampai gara-gara matamu saya jadi panas. Saya tuh pengen dianggap normal teman-teman. Kayak ya udahlah kasih saya pekerjaan gitu. Saya bisa kok. Karena saya pernah tuh daftar polisi, gagal. Maksudku apa ya? Begini, saya tuh bisa jadi intel loh. Iya. Sumpah. Saya bisa jadi intel terbaik di Indonesia. Nggak pernah ketahuan saya. Nggak ketahuan. Iya. Maksudnya gini nih, lagi operasi nih, jualan bakso. Ya kan? Yang kiri nih, fokus mantau target. Ya kan? Nah. Bagus banget. Yang kanan, layani pembeli. Memang konsepnya multitasking. Gak cuma itu deh, pekerjaan rumah. Saya tidak pernah dikasih kepercayaan begitu. Saya tinggal sama Bang Andro, tapi menyapu, mengepel, semua dia yang lakukan. Maksudku, kenapa sih kok nggak percaya sama saya? Saya pernah tawarin, Bang, saya yang menyapu Bang. Tidak usah Jo, kalau kau menyapu nanti bersihnya nggak rata tapi zigzag. Memang mau ngatain. Saya tuh juga sekarang punya cewek, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, pengen dianggap normal saya tuh. Cewekku keren tuh, dia bisa menerima saya tanpa memandang fisik. Walaupun kalau kami ngobrol saya tidak pernah pandang dia. Iya, saya lihat ke sini dia di sini tuh kayak sayang bagaimana. Iya, tapi dia tuh sering tuh nanya-nanya, kapan kita nikah? Kapan kita nikah? Nih saya jawab, sabar sayang. Rajamu sekarang berjuang di sini. Iya, masalah saya pernah dikirim ini teman-teman, berita di kampungku di Makassar. Itu beritanya ada seorang pemuda rumahnya dikeroyok dengan massa perempuan karena tidak tunjung dinikahi. Oh itu saya langsung panik, sumpah. Di situ saya langsung serius tuh, mulai tuh saya checklist barang-barang apa yang saya siapkan. Saya buka Shopee, saya checklist tuh rompi anti peluru, helm full face. Setidaknya kalau dikeroyok nggak bonyok tuh. Pokoknya cewekku tuh bucin banget. Sama tuh kayak ini nih, beliau nih. Ini sekedar info nih faktanya. Dia itu pernah LDR sama mantannya. Benar kan? Benar. Mantanmu di Jepang, kok di Indonesia. Iya. Terus dia bikin konten, dia jalan sama cowok lain. Niat hati pengen bikin panas mantannya. Betul? Enggak. Tapi ini, hah? Enggak jalan sih. Enggak jalan, tapi bikin konten bareng kan? Nah itu niatnya pengen bikin sakit hati tuh. Tapi nih asal kau tahu nih Dilan. Dia kan di Jepang. Bisa saja dia jalan sama cewek lain di sana. Jalan sama Shizuka mungkin. Shizuka kan cewek. Cuman bedanya ndak dikontenin kayak kau. Dari sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa Dilan ini selain polos, dia itu kayak helm. Bego. Enggak, maksudnya apa? Bogo. Bogo. Orang Juling maklum salah lihat kan?
Iya, salah baca daripada dia salah pasangan. Masuk. Dan saya di sini berdiri cuma ingin mempertebal fakta-faktanya Jerry nih. Betul tuh, iya. Soalnya sedikit sekali fakta mau bikin kasus lah. Ini saya pertebal nih, dia tuh pernah ngasih 800 juta ke mantannya, betul. Dengan ini alasan mantannya ini disuruh tutup mulut. Nggak usah bikin konten sana sini, bikin pengakuan bahas rumah tangga. Tapi beliau ini kemana-mana setiap podcast bahas rumah tangganya. Kayak bisa mu? Kok bisa sih kok begitu? Nih saya kasihan sama suami nih, suami kalau nonton. Tuhan sudah tutup baik-baik aibmu, tapi kok salah menikah sama Dilan. Ngerocos terus mulutnya, maksudnya kenapa sih? Sampai dia bikin konten eksklusif di IG ya. Bahas aib-aibnya suamimu. Maksudnya bagaimana Mbak? Kayak kok belum ikhlas atau bagaimana? Atau butuh validasi lagi? Oh atau mungkin ini nih, uangnya 800 kemarin belum balik modal ya? Konten terus. Nih, dia juga pintar kuliah teknik geodesi, betul? Nih, teknik geodesi itu teman, ilmu yang mempelajari tentang tanah, struktur tanah, sifat-sifat tanah. Nih kalau dia baratkan tanah, rumah tangganya dia itu kayak tanah sawah. Sumpah, tanahnya sudah bagus nih, udah gembur nih. Tapi dia salah pilih petani. Iya, petaninya sibuk garap sawah yang lain tuh. Analoginya bagus, ya kan? Ini saran aja nih Mbak Dilan nih. Kalau kau masih mau tetap cari petani, di sini ada nih 10 petani nganggur. Ya. Oh. Ada petani dari timur, petani juling. Ada. Bagus. Ada. Bukan daerah tapi fisiknya keren. Cuman saranku sama Sardol, dia petani India, Kak. Kau siap aja tuh sawahmu ditanami Bombay. Nih, terakhir deh, karena kayaknya kok sudah mulai panas nih. Mbak Dilan ini pernah itu di salah satu artikel saya baca. Dia itu mengakui bahwa mungkin suaminya selingkuh itu karena ekonominya dia lebih tinggi daripada suaminya. Dia lebih kaya daripada suaminya. Nih saranku begini Kak. Kalau kau nanti mau cari pasangan lagi, cari yang ekonominya lebih tinggi. Saya sarankan coba kau dekat sama Fir'aun. Dekat tuh. Bagus. Dia udah kaya tuh. Otomatis nggak selingkuh. Cuman minusnya kau langsung masuk neraka juga tuh. Sekian saya Johan, terima kasih. Nah, ini dia. Reseller sate biawak ini bagus sih. Dari awal sampai akhir kamu stand up, aku sangat terhibur sekali. Amin, aso ini. Pedas banget. Rujaknya. Rujaknya. Stand up kamunya. Oh ya, siap. Makasih ya, Bang. Lucu, stand up-nya lucu, roastingnya lucu. Kamu mau dengar komentar dari siapa? Dari lampu. Tidak mau. Dan dia lihat lampu soalnya bang. Bebas, Bang. Bebas terserah. Iya. Yang cantik dulu mau? Boleh. Jadi gini Jo. Hei. Aduh. Yang cantik, bukan yang cetek, yang cantik. Yang cantik. Becekan doang tuh. Kita ngomongin cewek bukan ulet sagu ya. Iya. Silakan Kak Dilan. Iya, itu matanya beneran juling. Ya Allah. Betul. Bukan pakai Gimik. Kayak mana orang bisa julingin matanya sendiri tuh? Kita emang nontonnya pakai filter IG. Itu filter sebenarnya. Aduh. Matanya ketarik gusi berani diginin tuh. Kali ngikut sama dia. Silakan Kak Dilan. Lucu banget, bagus banget. Terus kamu suruh aku nikah sama Firaun. Ya. Iya, Firaun aja yang paling laknat yang mengaku Tuhan aja tidak pernah mengambil harta istrinya. Dengar itu kamu, dengar kamu lebih buruk daripada Fir'aun. Lebih buruk kamu daripada Firaun kamu itu. Kamu. Mas, siapa? Dia lagi ngomong sama suaminya. Nunjuk siapa? Suaminya. Oh, suaminya. Mantan. Hah? Kan suami. Iya, masnya jadi ganggu tadi. Kirain siapa nunjuk-nunjuk? Masnya ganggu. Penasaran. Tahu ya. Jadi kagak dapet, marahnya tadi gara-gara palanya dia masuk. Bagus banget. Adilan silakan dilanjut. Iya bagus sih, aku suka dari awal kamu udah sebut-sebut aku. Kan kalau tadi dipisah ya tipenya, kalau kamu kan kayak di mix gitu. Bagus sih, jadi materinya banyak, ya, ada bahas jadi, Kadilannya. I love you. Gak ada I love you.
Kelepasan, nakal. Sejak kapan di KBBI kata makasih gantinya I love you? Nggak ada I love you. Ya kan, aja. lihat si Johan udah punya cewek masih bisa bilang love you ke apa namanya cewek lain kan? Iya. Itu apa tadi dikat, tolong. Tolong kreatif dikat. Buat ceweknya Johan Juling, cari yang matanya bener aja. Sok-sok ngatain orang ini ya, jangan selingkuh ya. Wow, kacau lu. Lu kan. Mulutnya deh. Tong aja kali itu. Bang tahan bang. Udah kakak. Udah gitu aja. Udah. Ih, Makasih Kak Dilan. lucu terhibur. Kakak Dilan terhibur, dia happy. Silakan, kakak Vicky Burki silakan. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari Dilan juga. Menurut Claudia sih kayak. Kalau dia apa? Claudia. Namamu Saputri. Kalau dia apa? Saputri. Rumah. Kita aja anak Bang Asli. Rumahmu di Pondok Gede. Apa kalau dia? Kematangan seorang Johan kan udah terbukti ya karena Bang Johan juga termasuk udah bisa dibilang senior lah di stand up komedi gitu. Jadi pembuatan materinya pasti bener kata Dilan enak banget runtutan dari awal ke akhir. Dia nggak memisahkan mana stand up mana roasting tapi udah mulai ngebawa Dilan juga. Jadi kita nontonnya pun enjoy, terus banyak diksi-diksi yang mengagetkan. Seperti petani juling itu lucu Petani banget. juling lucu banget deh. Ya. Taigap itu kok yang digarap? Yang digarap apa yang digarap? Ini, mau tahu sawahnya di mana? Di mana? Sawahnya di situ. Aduh, salah. Ada juling. Jadi Lucu banget Petani lagi. juling ini bajak sawah. Naikin kebunnya. ya. Kebunnya diikat. Bajak sawah dulu. Kebunnya Kayaknya bukan petani juling, petani tulul itu kayaknya. Coba. Petani juling. Petani juling. Nggak panen sawah dia. Sawah lu bang, oh sawah gua. ini sawah gua orang gitu. Juling. Oh iya. Juling. Petani juling. Petani juling. Juling. Petani juling. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Mau ngapain pak? Ngapain? Ini naburin pupuk. Lah bukan pupuk itu popok. Bukan deh papa. Salah itu. Salah. Petani juling. Petani juling. Lagi mau ngeteh di ladang. Ya. Negor petani lain. Iya. Pak, ngeteh pak. Kata bapak yang lewat, nggak kena tuh gelasnya. Tadi apa? Nggak kena gelasnya? Nggak kena tuh gelasnya katanya. Pantes kaki saya anget. Iya. Anget ya gitu ya. Tiba-tiba anget ya. Gimana? Lucu kan kita kan? Lucu banget. Kita kan. Aduh. Kiki silakan dilanjut. Udah. Udah itu aja. Bang Ajis. Makasih Kak Kiki. Mau menambahkan mungkin Bang Ajis dirimu. Johan, ini Ya, Pak Yus. kekurangan yang sering banget kita nggak sadari. Aku dan teman-teman stand up lain, mungkin Dilan juga pernah ngalamin. Kita itu tidak tahu tempo. Ketika penonton ketawa, kita masih ngerocos. Padahal itu momen kasih ke penonton dulu, baru kamu tebelin lagi. Kayak tadi tuh ada diksi yang bagus banget. Yang kamu bilang, pacarku itu ngeliatku nggak ngeliat fisik. Ketawa dulu tuh baru kau tambahin, dan aku nggak ngeliat dia. Itu kan masih bisa double. Itu lucu banget itu. Karena mata kamu yang juling itu kan. Jadi kayak Iya. momen-momen itu tuh nggak usah buru-buru, santai aja. Ini panggungmu, silakan kamu maksimalin waktunya, jangan Falcon, Bang Ajis. Falcon ini punya Falcon. Sorry, ini panggungnya Falcon. Ya. Kalau mau saya jual juga kayak gini. Ya. Saya ada di rumah kalau mau beli ya. Jadi maksudnya tuh jangan sampai momen-momen itu tuh ngerusak. Mungkin tadi bisa lebih ketawa lagi. Sama tadi pas ke Dilan tuh ada gini kan, kalau roasting tuh menempatkan posisi yang di roasting tuh di bawah kita. Artiannya tuh kita harus petentang-petenteng, Ya. galak gitu ya. Ini kamu tuh tadi roasting kayak halus banget. Hatinya. Heeh. Iya. Jadi kayak yang itu tuh enak banget tadi tuh yang ngomongin garap sawah lain itu tuh kalau ditebelin emosinya itu jadi closing yang bagus tuh. Kalau di situ aja udah oke ya. Udah oke. Aku sebelah sini. Betul. Itu. Jangan main ciluk sama dia. Apa? Bingung. Bingung kemana? Pasti aku nggak pernah ketebak sama dia di mana. Salah lagi. Salah terus. Salah lagi, salah terus deh.
Tapi Johan lagi sakit kah hari ini? Agak ini turun dikit. Apanya? Kesehatan. Oh, kesehatan. Abis diurut? Enggak. Itu 1, rambutnya 2, kayak bekas 3. minyak rambutnya? Memang lepek. Memang lepek. Lepek, oh. Emang lepek. Saya kena minyak urut. Kamu kehujanan ya? Kehujanan? Kok kehujanan Bang Haji? Kayak kehujanan badannya. Pakai jas hujan. Jas. Udah. Udahlah, terima kasih ya. Tepuk tangan. Terima kasih, Bang. Bagus Diki. Makan rujak lagi, makan rujak. Makan rujak dah. Kiki. Bentar ya. Kita apa tadi Dilan? Emang beneran. Ya Allah si Kiki. Dilan nanya. Ini kita kasih tahu aja nggak apa-apa. Kan orang penasaran mah nggak apa-apa. Iya. Dilan nanya itu emang beneran juling katanya. Iya, aku pikir dia kayak act out. Kan Aduh. Lucu banget. Matanya yang ekot ya. Lucu banget. Act out 7 menit di atas Eko 7 panggung. menit mah ya Allah, itu mah beneran pegel orang begini kan pegel tuh. Nggak apa-apa. Orang nanya nggak apa. Coba gimana tadi? Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Jonili. Capek kan ya Bang ya? Capek pegel itu. Emang Amin, beneran amin. Kak dia mah? Emang dari sono. begitu. Gara-garanya, dulu Johan gara-garanya kecil masih bayi Oh, masih baik. dibawa ke pantai. Oke. Pantai itu. Bayinya ke main air, masuk air. Masuk air. Umur setahun. Mama masuk air katanya. Diambil sama penjaga pantai. Ya Allah masuk air nih gitu. Pok. Buah! Buah kekencengan, airnya keluar, matanya ke sini. Dia alhamdulillah katanya udah enak nih. Airnya udah keluar katanya. Matanya ke sini. Iya, dok. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah matanya udah ini. Samperin mama noh. Katanya mama di sana gak mama katanya. Aduh. Hanya keluar matanya minggir. Komika selanjutnya. Inilah dia, Felix Seda. Selamat malam. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda dan saya ini pengendara motor Beat teman-teman. Saya senang banget naik motor Beat, soalnya irit banget. Saya dari Cibubur ke BSD, cuma isi bensin 10.000. Irit kan? Cuma dari Pancoran, motornya aku setut teman-teman. makanya irit. Dan aku sering banget ngelihat kelakuan pengendara motor yang aneh-aneh. Kayak misalnya pengendara yang lagi pacaran. Kalian pernah ngelihat nggak? Cewek naruh dagu di pundak cowoknya. Kayak gini. Masalahnya ceweknya yang nyetir. Sayang, ayo kita ke bioskop. Tuh, bioskop lebih baik nonton komik Egg Roasted. Acara paling gokil salam semesta. Mana sponsornya? Prodigo. Adlibs Pak Ajis. Oh, adlib. Keren. Keren, ada adlibnya keren. Dan aku juga pernah ngeliat ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang punya anak bilang aku? Enggak ya. Enggak. Aku ngelihat ibu-ibu boncengin anaknya di depan. Masalahnya enggak cuma 1, 200 teman-teman. Ada 200 anak di depan dan panitia murid di belakang. Wah, itu berlebihan ya. Berlebihan, tidak masuk akal. Yang serius, anaknya cuma 2. Ratusnya tadi aku bohong teman-teman. Anaknya cuma 2. Dan ini menurutku kebiasaan yang buruk. Gimana kalau anaknya minta duduk di depan terus? Lagi di Malioboro naik delman, anaknya minta di atas kuda. Pak Kusir mau belok ke kanan, digeser ke kiri. Mau belok ke kanan, digeser ke kiri. Akhirnya sampai Palembang. Lagi nonton timnas, minta duduk di kursi Patrick Kluivert. Patricknya mau belok ke kanan, digeser ke kiri. Asik deh. Mau belok ke kanan, digeser ke kiri. Akhirnya sampai Pakistan. Patah kan. Patah kan. Dan aku sering banget ngelihat pengendara motor masuk jalur busway. Bukannya aku mau ngebelain ya. Tapi orang-orang kayak gini kayaknya emang sukanya begitu.
Lagi naik motor lewat jalur busway. Lagi naik busway lewat jalur udara. Kamu bawa. Lagi naik pesawat lewat jalur orang dalam. Bukannya landing malah meeting gitu. Dan aku kesel sama orang-orang kayak gini. Soalnya mereka ini nggak mau macet-macetan, panas-panasan. Kalian pernah nggak motor kita diem, tapi keringat kita lancar, mengalir masuk ke pantat, teman-teman. Karena saking panasnya Jakarta, teman-teman. Aku pernah berangkat sama temanku bareng-bareng, tapi dia sampai duluan, gara-gara lewat jalur busway. Tapi ada yang buat aku bersyukur. Untungnya aku sampai dalam keadaan utuh. Sedangkan temanku sampai dalam keadaan bawa 3 penumpang. Penumpang busway gitu maksudnya ya. Gitu, gak kegambar ya, sorry. Dan gak kerasa kita udah di episode 8. Di mana-mana episodenya makin banyak, makin terkenal bintang tamunya. Kemarin-kemarin kita roasting Umi Elvi, Dewi Persik, Gisel. Sekarang kita roasting Donatur Mokondo, teman-teman. Donatur Mokondo. Kita donasi bencana alam paling berapa sih? Dia donasi ke Mokondo 800 juta. Mbak, mantanmu kena bencana apa sih, Mbak? Rusak banget kayaknya. Padahal loh teman-teman, Mbak Dilan ini cantik banget. Aku yakin banyak banget yang ngedeketin. Tapi waktu itu dia milih Mas Safno. Ibarat Liga Champion, ada Barcelona, Liverpool, PSG. Tapi yang juara Persingangawi, teman-teman. Siapa ini? Ya Allah, jelek banget. Persingangawi. Kalau Umi Elvi kemarin enak, teman-teman. Karyanya banyak, manggung di mana-mana. Lah Mbak Dilan, masalah keluarganya banyak, klarifikasi di mana-mana. Agak beda. Dan Mbak Dilan, jujur-jujuran aja ya Mbak. Kamu di mataku itu mendekati sempurna. Sumpah teman-teman, dia ini udah cantik, lucu, pinter. Kuliah di UGM loh. Pinter dia milih kampus, tapi nggak pinter milih pasangan. Dan dia kuliah jurusan geodesi. Buat yang nggak tahu, itu jurusan yang sulit. Dan lulus. Kok bisa sih Mbak, urusan kampus kamu lulus, tapi urusan rumah tangga ngulang? Roasting mah bebas-bebas aja. Tak ajar kamu. Media lagi dah. Remedial. Dan semenjak Mbak Dilan pisah, muncul tren baru di TikTok. Finding Safno. Buat yang nggak tahu, tren itu isinya kegiatan-kegiatan nggak berfaedah Mas Safno. Ada Mas Safno lagi naik kereta, lagi makan pecel lele, main biliar, COD Amer, banyak teman-teman. Sumpah ada, bisa dicek. Memang tren ini yang buat netizen. Tapi yang nggak kita tahu, masa sih nggak ada campur tangan beliau? Soalnya ya, kemanapun Mas Safno pergi, orang-orang tahu loh. Aku kan jadi curiga, jangan-jangan 800 juta yang kamu kasih, tiap lembarnya mbok pasangin GPS. Jadi tahu teman-teman. Dan buat apa sih Mbak ngelacak Mas Safno? Mbok pikir dia orderan GoFood. Aku mohon banget Mbak, tren ini sudahi, bilang ke followermu. Soalnya aku dengar-dengar ya, Finding Safno mau diangkat jadi film. Lanjutannya Finding Nemo teman-teman. Cuma agak beda ini. Kalau Finding Nemo ada bapak-bapak kehilangan anaknya. Kalau Finding Safno, bapak-bapak kehilangan mata pencahariannya. Sekian dari saya, terima kasih. Apa? Penemu pensil inul ini
Gue nggak tahu Felix, terserah kalau yang lain, tapi buat gue kalau lagi stand up tuh buat gue menghibur aja. Jadi kalau gue tuh ngeliat itu kayak lu lagi stand up gitu, terus lu tahu panjang itu tipis, lu terusin account-nya gitu. Itu kan udah gak lucu. Aku cinta. Aku suka. Langsung aja silakan. Mungkin dari Bang Ajis ingin. Masih lagi makan? Oh, ya udah nanti dulu. Oke, silakan. Tuh gak ada komen. Tuh gak ada komen ya. Simpel aja gue mah orangnya kalau dia lagi makan gak mau ya udah. Ya, Gua. sebenarnya Felix ini punya kelebihan satu dibanding yang lain. Felix kan juga besarnya di stand up Jogja. Betul. Harusnya bisa juga mengangkat, mereka ulang hal-hal yang berhubungan dengan Jogja dan Dilan. Betul. Karena satu kota kebetulan kan. Betul. Cuman tadi memang di awal-awal berat sekali kelihatannya. Berat Anak sekali. ini kayak kasihan banget ya. Ngebohongin orang 200 anak kecil gitu. Iya, masa Iya kayak foto 200 ya. 200 katanya. Terus minta validasi nengok ke gue lagi. Gitu kan. Bantuan. Teman-teman. Tapi sebenarnya itu bisa aja kayak tadi sama kayak Johan, kamu tuh momennya buru-buru, harusnya tunggu dulu baru ratusnya setelah itu. Dua rata gitu, ada mainan jeda-jedanya lah. Jadi biar penonton juga paham. Atau gini, 200. Terus 100. Oh 100 ini. 100 asap. 100 Cewek-cewek kalau mau ini. Udah Mas, gak usah dijelasin, yang lain juga tahu. Iya tahu. Udah tahu. Iya, udah tahu. Itu tahu gak? Sebenarnya tahu gak apa? Apa? Itu ada orang yang niupin. Gitu. Nggak mungkin. Geli. Lanjut, Bang Haji sudah? Iya, Itu Pak aja sih, sama tadi endingnya, untuk ketolong endingnya ya. Iya. Iya. Jadi kita mungkin penonton ngelupain awal-awal gagalnya karena endingnya lucu, tapi kan kita nggak lupa. Ya. Lupa. Kegagalanmu di awal tadi. Terima kasih Bang Haji. Silakan makan rujak. Kak Dilan silakan. Tapi inilah seni stand up. Dilan dulu tadi ke Dilan tuh. Aku kan kayak kembaran di dulu. Kamu dealer. Dilan mungkin? Ya. Silakan. Kamu tipenya kalau lucu banget ya. Lucu pas punchline yang pinter, cerdas banget. Tapi yang bagian nggak lucu, aku bahkan nggak ngerti. Aku di depan tadi memang benar kata Bang Aji sampai lost interest tahu. Kayak Itu udah gagal kamu. Gagal ya. Usir dia. Capek dia. Si bulat. Sampai kehilangan ketertarikan dirimu untuk Iya di awal. Dan kamu kan tipenya yang dipecah gitu kan, roastingnya aku di akhir gitu kan. Iya. Nah kamu aja harus bawa namaku dulu baru interest lagi. Aku baru baru tertarik Ketrigger ya? lagi itu pas lucunya bagian ngerosting aku. Soalnya yang tadi di awal-awal kayaknya jokesnya tipenya yang segmented banget ya, yang kayak materi emang kalian yang ngulang ngelup gitu ya, tipenya yang di awal. Tapi kelebihannya kamu genuine sih, kamu jadi diri sendiri dengan pembawaan kamu yang tadi keren, aku suka. Mantep tuh. Asli ya. Genuine. Dia tuh di Jogja udah lama, Dilan, dan sempat mau dituntut sama Dikecam. Karena dia pernah ngerosting Najwa Shihab. Tahu gak berita itu? Nggak tahu. Stand up Jogja Mas komikanya. Udah masa lalu, Iya, udah dia. berubah. Wah, aku dikasih tahu. Udah bertobat Pak Haji. Nanti aku kalau mau ngobrol Masih ada di YouTube, masih ada. Iya nanti. Iya, ntar dulu aja. ngasih Katanya tahu. tadi suruh bikin kasus dong gitu, ternyata dia lebih berkasus ya. Kalau banyak kasus nggak usah lawan. Jelasin balik. Aku nyerah. Terus gimana tadi menurut Kak Dilan? Dia kan ngebahas tentang tipis-tipis tentang Sapno. bagaimana? Seneng nggak? Seneng sih. Kamu terlalu sopan sama dia. Mas Sapno ngapain? Sapno aja. Ngapain? Kamu Sapno. Laki minta duit, laki nyari dong. Ntar kalau ketemu berani berantem. Enggak juga. Kok berantem sih? Kok pengennya orang berantem? Kok pengen banget kita berantem rusuh nggak damai gitu Emang sih? kelihatan banget provokatifnya ya. Parah. Pantes. Halo? Pantes ada masalah. Kenapa? Kenapa Bu Gigi? Kenapa ya? Tadi kata ini ayahku nelpon. Kenapa? Laki bilang, wah laki minta nyari dong. Ayahku tuh nyindir ayahku bukan.
Ternyata ayahnya Safno. Ya Allah, ternyata ayahnya Safno. Bukan. Bukannya. Bukan. Gue nganggur juga. Jadi bokap lu nganggur? Nganggur kan dia. Bokap gue juga. Sama kita ya. Berarti kamu dua-duanya bapaknya pada mabok. Mabok. Nganggur, aduh. Aduh. Ya kocak. Nganggur. Udah kakak, segitu saja. Terima kasih. Kamu tadi kalau nggak boleh manggil Mas Sapno harusnya manggil apa? Ya Sapno aja. Oh. Cari aman juga. Ya Sapno saja. Gitu. Kiki. Apa? Anjing. Jangan Bu Kiki, Bu Kiki. Mau miara. Iya, piaraan kali maksudnya piaraan. Maksudnya gitu. Inilah indahnya sebuah seni stand up komedi. That's Jadi right. kenapa para stand up komedian memikirkan sangat matang dari premis, kemudian dari setup atau beat awal sampai ke akhir ke closing. Karena tadi udah ada contohnya juga ketika pecah, closingnya kurang, itu kayaknya gitu kurang banget di hati penonton tuh kayak sayang banget. Tapi kalau misalnya dari awal berjuang tapi pas closingnya dapet, kayaknya yang di awal tuh masih bisa termaafkan. Nah makanya ya Pak Ajis, jadi juga buat teman-teman komika harus benar-benar matang buat nyusun materi, nggak cuma asal dapat tempel tapi dibuat jadi sebuah rangkaian show atau pertunjukan yang memuaskan penontonnya gitu. Ada eskalasi ya. Ada eskalasi. Akhirnya ditutup. Betul, makanya tadi Kamu Oh, itu aku. mendengarkan ya baik-baik ya. untung Sorry, bener, untung kamu ketolong roasting Dilan tuh pecah semua. Bagus Dan tuh, gue suka itu. aku sempat khawatir, aduh faktanya hampir sama kan. Kuliah di UGM, geodesi, tapi kamu bagus membawa ke punch yang berbeda atau sudut pandang yang beda, jadi bikinnya kayak kita, oh alhamdulillah. Iya, Jadi beda nih, tetap beda dapat gitu lucu. ya. Baru Iya. kamu yang bawa finding Safno itu Betul, kan. itu juga. Karena dari tadi kan ngegiringnya ke yang lain. Ini nanti kan pasti masih ada 6 komika lagi kan. Iya. Ini kalau misalnya kalian masih bawa geodesi harus diganti deh. Coba Geodewi, Oh, bukan nama cewek itu bukan nama cewek. Itu bukan ngomongin orang. Kan. Gak bisa ganti, oke. Maksudnya Nggak konteks bisa ganti. Oke gitu. itu mah udah pakem gak bisa Biar diubah. gak sama itu. gitu maksudnya gitu. Oke, itu aja Bang. Terima kasih Kiki, boleh tepuk tangannya. Felix, semangat Felix ya. Siap, Bang.